Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak 4B yang soleh-solehah? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Masih semangat kan belajarnya? Marilah berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini agar dimudahkan dalam belajar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 1 dan 2. Pada subtema 2, kita telah belajar tentang puisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang deklamasi, yaitu salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks. Jadi, teks puisinya harus dihafalkan terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Selain itu, kita juga dapat menentukan jeda dengan tanda garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Garis miring 1 berarti berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Garis miring 2 berarti berhenti agak lama, atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Garis miring 3 berarti berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Berikut adalah contoh puisi yang sudah diberikan tanda jeda. Penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Tanda jeda boleh diubah sesuai dengan keinginan si pembaca puisi tersebut. Anak-anak, tahukah kalian sumber daya alam di Indonesia? Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dua macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam mineral dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena waktu pembentukannya yang lama tidak sebanding dengan sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral berupa batuan seperti pasir, semen, dan tanah liat, dan bahan tambang seperti minyak bumi, emas, batu bara, besi, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang menjadi sumber makanan manusia. Sumber daya ini berupa tumbuhan dan hewan.
Manusia memanfaatkan sumber daya tumbuhan untuk penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan, mengurangi polusi udara karena menyerap karbon dioksida, penyejuk lingkungan karena tumbuhan menghasilkan oksigen, peneduh tempat yang panas, dan mencegah terjadinya erosi tanah longsor dan banjir. Manusia memanfaatkan sumber daya hewan untuk penghasil bahan makanan dan minuman dari hewan seperti daging, telur, susu, kemudian hewan peliharaan, meringankan pekerjaan manusia, alat transportasi, diperjualbelikan sehingga menghasilkan uang. Berikut adalah akibat yang akan terjadi apabila sumber daya alam tidak dilestarikan. Yang pertama, terjadi kerusakan lingkungan. Kedua, terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Banyak tumbuhan dan hewan yang punah. Persediaan sumber daya alam menipis. Dan kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan tidak terpenuhi. Sudah sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Untuk melestarikan makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan, kita dapat melakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya kebun kelapa di Boni-Boni, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah. Merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Yang ketiga adalah kebun botani. Didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan sebutan Kebun Raya Bogor. Sedangkan untuk melestarikan hewan, upaya yang dapat dilakukan adalah menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Anak yang solih-solihah, demikian penjelasan Miss Nimas. Untuk hari ini tugas kalian adalah membuat poster. Membuat poster menggunakan satu lembar kertas buku gambar A4 dengan memilih salah satu tema di bawah ini. 1. Pentingnya melestarikan sumber daya alam tumbuhan. 2. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hewan. Kemudian berilah warna untuk memperkuat pesanmu. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil kerja kalian. Kirimkan satu buah foto kalian berseragam batik hijau dengan memegang hasil poster yang sudah kalian buat. Kirim ke guru kelas masing-masing. Demikian pembelajaran dari Miss Nimas. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.